Selamat siang Ibu Gita. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Ibu? Iya Bu, kabar saya baik Bu. Hanya saja suasana hati saya agak mendung nih Bu. Oh, sedikit mendung ya, Bu ya. Kira-kira ada apa nih yang membuat Ibu sedikit mendung? Ayo kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu, yuk. Iya betul Bu. Tapi sebelumnya Ibu gimana kabarnya? Baik? Saya juga baik, Bu. Puji Tuhan. I- Iya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Gita karena sudah meluangkan waktunya Bu. Kemarin kan ketika saya japri Ibu untuk berbincang-bincang, Ibu tidak bisa karena ada urusan. Nah, sekarang Ibu Gita meluangkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih banyak ya, Ibu Gita. Terima kasih sebelumnya. Iya, Bu. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini Ibu mendapatkan pencerahan ya, Bu ya, sehingga suasana hati Ibu nantinya bisa tercerahkan lagi dan semangat lagi. Iya, Bu. Silakan disampaikan saja terkait dengan permasalahan yang membuat uh, hati Ibu sedikit mendung tersebut. Yuk. Iya Bu, begini Bu. Saya bingung Bu. Anak-anak saya yang kelas 9 itu kan sudah melakukan PTS yang bulan 9 lalu. Saya merasa bahwa pengajaran saya itu sudah maksimal Bu dalam pemberian materi. Namun ketika dites hasilnya itu tidak maksimal. Padahal kalau PTS kan Bu itu masih beberapa materi yang diuji. Saya malah menjadi ragu, Bu. Nanti untuk di bulan depan itu kan mereka akhir semester nih, Bu, semester ganjil. Jadi saya ragu apakah anak-anak ini nanti mampu untuk menjawabnya gitu, mengingat nilai PTS yang sudah lewat itu belum maksimal. Kalau yang tahun lalu itu ketika mereka mengikuti PAS seperti itu juga, Bu, nilainya. Jadi sangat mengecewakan padahal kisi-kisinya itu sudah saya kasih, Bu. Jadi ternyata setelah itu pelaksanaan pasnya itu tidak sesuai harapan nilainya. Jadi saya di situ agak sedikit kecewa Bu dan was-was untuk bulan depannya. Jadi saya sampai kepikiran sekarang Bu, kenapa ya anak-anak itu seperti itu gitu, padahal sudah belajar. Jadi ketika mengingat nilai PTS-nya itu banyak yang mereka remedial, aduh itu yang membuat saya ini Bu, aduh gimana ya nantinya anak-anak ini untuk akhir semesternya, seperti itu Bu yang saya rasakan. Jadi kepikiran sama Ibu ya, Bu ya. Iya Bu. Jadi nilai PTS murid-murid Ibu Ros itu seperti apa yang Ibu harapkan? Kira-kira nilai seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak kalau begitu, Bu Ros? Iya, saya kan kebetulan ngajar kelas 8 dan kelas 9 ya Bu ya. Eh, jadi yang saya harapkan ini maunya nilai mereka itu nantinya paling tidak minimal KKM lah gitu kan Bu. Karena saya bandingkan dia keseharian mereka itu nilai mereka bagus. Nah, jadi ketika mereka PTS jauh dari harapan. Jadi saya berpikir kalau mereka ini mampu gitu kan. Nah, ketika dilakukan tes tengah semester yang kemarin jauh dari harapan gitu. Jadi harapan saya sih Bu mereka nilainya di atas KKM. Nah, sebaliknya yang dia PTS kemarin itu rata-ratanya 60, 70, ada yang di bawah 75 dikit. Nah, bahkan juga ada yang di bawah 50, Bu. Jadi saya sangat kecewa dan sangat sedih sih memang sih, Bu. Ya, seperti itulah kira-kira, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu menurut Ibu Ros sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai ujian mereka kecil, Bu? Sehingga menjadi tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kira-kira Ya, bagaimana, Bu? Saya berpikir sih Bu, ini kenapa ya gitu ya. Akhirnya saya mencoba ajak anak-anak ini berbicara. Ternyata mereka mengeluhkan kalau materinya itu banyak Bu, karena kebetulan Bahasa Indonesia itu satu semester dia ada 5 bab Bu. Jadi untuk PTS dia harus siap, dia paling tidak tiga bab. Jadi memang karena materinya banyak, kemudian juga ditambahkan dengan pelajaran pelajaran yang lain saat itu juga ujian. Jadi seperti itu yang mereka bilang ketika saya tanyai. Dan saya tanya juga beberapa, mereka itu ada juga Bu yang kurang persiapan gitu.
Bu ya. Jadi yang membuat tidak maksimal itu adalah beban kurikulum ya, yang 5 bab. Dan waktu pembelajaran mereka itu tersita dengan pelajaran lainnya juga ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang Ibu katakan. Jadi menurut Ibu Ros sendiri, apa yang dapat membuat nilai-nilai anak itu meningkat, atau strategi apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak itu ke depannya nilai mereka tidak seperti itu lagi, meskipun beban kerja mereka banyak dengan sibuk dengan beberapa kegiatan seperti itu, Bu. Nih, iya Bu ya, saya tercerahkan nih Bu dengan pertanyaan Ibu ini. Memang selama ini mungkin saya belum terlalu ya Bu ya menekankan kepada anak-anak bahwa pentingnya manajemen waktu ke anak-anak. Nah, selain itu juga saya sebagai guru di kelas harus menguatkan ke anak-anak untuk bisa manajemen waktu gitu. Jadi jika ada kegiatan pun mereka harus bisa membagi dengan pelajaran dengan beserta tugas-tugas akademiknya. Nah, jadi itu yang pertama dulu manajemen waktu. Nah, untuk yang kedua ini Bu, di kelas 9 ini memang saya belum melakukan identifikasi gaya belajar. Nah, kalau di kelas 8 itu kemarin sudah saya buat sebelum mereka aktif dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Tapi di kelas 9 ini saya belum sempat Bu untuk identifikasi gaya belajarnya. Sehingga belajar ya saya sama ratakan gitu Bu untuk semua siswa gitu. Jadi dengan model yang sama saya ratakan juga, pemberian materi juga saya ratakan. Jadi untuk kedepannya mungkin akan saya mencoba melakukan diagnostik awal ya Bu ya untuk mengetahui gaya belajar mereka. Itu mungkin Bu. Bagus sekali saya katakan tadi dari manajemen waktu dan identifikasi gaya belajarnya ya Bu ya. Jadi dari kedua permasalahan itu, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalankan rencana tersebut, Bu? Iya Bu, mungkin juga ya karena rencana itu mungkin ada juga tantangan yang saya hadapi ya Bu ya. Mungkin yang untuk penguatan manajemen waktu Bu sebenarnya bisa setiap saat kita ketika masuk di kelas ya Bu. Tapi mungkin kadang-kadang saya lupa Bu, karena kita serius mungkin memberi materi, jadi saya sering kelupaan untuk mengingatkan anak-anak dalam manajemen waktu. Mungkin nanti semester depan akan saya selalu push, saya akan selalu ingat untuk anak-anak supaya dapat memanage waktunya. Jadi saya memang lupa Bu, padahal anak-anak ini kan seharusnya memang selalu diingatin ya Bu ya. Ini yang memang kadang saya lupa Bu, seperti itu. Iya, benar sekali, Bu. Jadi kita harus selalu mengingatkan ya, Bu ya, apalagi dengan agenda yang sangat padat. Lalu yang kedua, Bu, bagaimana tantangan untuk melaksanakan identifikasi tersebut, Bu? Nah, untuk identifikasi ini sebenarnya kalau secara sederhana ya Bu ya, misalnya bisa saja itu kita buat di kertas post-it, kita suruh mereka menulis apa gaya belajarnya, kita suruh kumpul. Nah, tapi ini mereka bagi yang pernah melakukan tes diagnostik ya Bu ya, pasti mereka tahu gaya belajarnya seperti apa. Tapi rata-rata anak saya ini tidak tahu gaya belajarnya seperti apa gitu. Jadi saya sih inginnya benar-benar melakukan tes diagnostik ini pada kelas 9 ini, Bu. Tapi tantangannya di sini anak-anak tidak boleh membawa HP, Bu. Jadi kalau dia secara tertulis dia kurang maksimal saya rasa gitu kan. Kalau dia HP itu bisa secara langsung kita ketahui bagaimana gaya belajarnya. Nah, tantangan yang lain juga saya harus melakukan perizinan dengan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala lab gitu. Jadi agak ribet sebenarnya Bu, harus melakukan perizinan dulu dan lain-lainnya. Oke, Bu ya. Jadi saya rasa Ibu di sini akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan teks diagnosis tersebut ya, Bu. Lalu selain itu, daya dukung yang lain selain Ibu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait itu, mungkin barangkali sarana dan prasarana bagaimana kira-kira, Bu? Maksud Ibu sarana dan prasarananya seperti apa maksudnya, Bu? Untuk Maksud belajar atau saya gimana, untuk Bu? asesmen mungkin. Untuk asesmennya sebenarnya kalau misalnya jadwal itu ya Bu ya, tantangan itu juga jadwalnya.
kalau dilaksanakan saat KBM melalui kepala lab komputer itu sulit juga ya Bu ya. Karena seringkali juga lab komputer di sekolah itu dipakai oleh guru TIK-nya, TIK untuk praktik. Jadi saya jadi agak ribet gitu kan. Tapi tiba-tiba saja ada ide saya itu Bu, kalau tidak melalui lab komputer itu bisa juga sih mungkin saya akan print out kemudian saya suruh anak itu mengerjakan di kertas dengan memilih beberapa jawaban yang mereka menurut mana yang mereka betul-betul menjadi jawaban dari mereka. Jadi seperti mereka melakukan di kertas mempeper tes gitu ya Bu ya. Jadi saya tiba-tiba ada ide seperti ini. Memang kalau yang secara efektif dia secara langsung kelihatan bagaimana gaya belajarnya itu memang harus pakai HP atau pakai komputer gitu ya Bu ya. Tapi mungkin ini dengan print out ini merupakan salah satu alternatif lah mungkin ya Bu. Jikalau nanti lab komputer itu tidak bisa saya pakai. Mungkin seperti itu Bu. Oke, Bu. Jadi hasil asesmen diagnosis itu akan Ibu apakan agar ada kaitannya supaya hasil belajar anak meningkat, biar kita fokus ke permasalahan Ibu tadi, di mana nilai anak yang tidak sesuai dengan harapan, ya kan Bu? Ibu kan rencananya akan melakukan asesmen diagnostik anak-anak ini. Rencana Ibu selanjutnya bagaimana, Bu? Nah, kalau sudah dilakukan nanti tes asesmen diagnostiknya, Bu, jadi hasilnya itu saya kumpulkan, Bu. Dan ketika hasilnya sudah ada, ternyata si A gaya belajarnya ini, si B gaya belajarnya ini, dan si C juga seperti ini. Nanti saya akan menyesuaikannya, Bu, tentunya di RPP dengan rancangan pembelajaran saya. Jadi dengan RPP yang saya buat itu tentunya berpihak kepada murid dengan gaya belajar yang mereka punya. Saya akan memfasilitasi mereka, Bu, mungkin seperti ada mereka yang gaya belajarnya audiovisual, mungkin dibarengi dengan media video gitu kan. Yang kinestetik itu mungkin kita adakan dia praktik. Nah, saya harap sih seperti itu, Bu. Kalau sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak gitu ya, Bu. Jadi saya harap mereka dalam belajar itu bisa menyenangkan, Bu. Jadi kalau sudah menyenangkan menurut saya itu pembelajaran mereka itu pasti bermakna. Jadi ketika pembelajaran itu bermakna, mereka pasti memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari. Jadi ketika mereka mengingat, ketika sudah ada tes, mereka gampang untuk mengerjakannya. Jadi seperti itulah alurnya yang akan saya gunakan nantinya. Saya gunakan itu tes diagnostik itu, Bu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tes diagnostik ini, jadi saya bisa meningkatkan nilai ujian mereka, Bu, nilai-nilai mereka. Jadi nantinya mereka akan mencapai KKM minimal gitu, Bu. Seperti itulah Wah, gambarnya akan. iya. Saya rasa keren rencana yang sudah Ibu rencanakan ini, Bu. Betul sekali. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan minat ya, Bu ya. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu ini akan dieksekusi atau Ibu jalankan, Bu? Iya Bu, karena ini sudah mau berakhir kan Bu, bulan depan kita sudah ujian, jadi nantinya saya lakukan tes diagnostik itu nantinya di semester 2 Bu, ketika KBM awal sudah mulai aktif itu nanti. Jadi saya harap juga nanti saya di libur semester ini saya sudah menyediakan instrumennya yang pas untuk tes diagnostik gaya belajar anak-anak. Begitu kira-kira Bu. Oh, iya ya, Bu. Jadi seperti itu. Lalu siapa saja yang mungkin akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut, Bu? Oh, nantinya yang kolaborasi ya Bu ya. Mungkin yang akan saya ajak kolaborasi tentunya itu guru BK Bu. Jadi kenapa saya memilih guru BK? Karena mungkin kalau guru BK ini memiliki apa Bu ya, beberapa instrumen yang cocok untuk tes psikologi anak. Saya nanti terlebih dahulu mendownload atau mencari asesmen-asesmen ya. Terus saya diskusikan dengan guru BK apakah ini sudah cocok untuk jenjang SMP. Nah, selain dia guru BK, saya juga akan mengajak kolaborasi dengan wali kelasnya, Bu. Saya akan memberitahukan kepada wali kelasnya bahwa anak kelas 9 itu sudah melakukan tes diagnostik. Jadi
mungkin bisa digunakan untuk guru yang lain juga gitu kan. Nah, untuk yang lab ini ya Bu, tentunya saya bekerja sama juga dengan kepala lab ya untuk melakukan perizinan ketika ruangan laboratorium komputer itu bisa digunakan atau tidak. Mungkin seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rancangan Ibu. Keren, keren, sangat keren. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan yang Ibu harapkan ya, Bu ya. Ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan atau bagaimana Bu pertemuan kita hari ini? Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya berterima kasih Bu. Dengan adanya perbincangan dengan Ibu Gita, jadi saya tercerahkan Bu. Saya dapat gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini. Jadi saya pun nantinya untuk bulan depan mempersilahkan anak-anak ini ujian, jadi saya tidak ragu lagi Bu gitu kan. Jadi saya benar-benar sudah saya akan memberikan penguatan manajemen ke anak-anak, terus melakukan tes diagnostik untuk menentukan gaya belajar eh, siswa. Jadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Nanti Ibu Gita jangan bosan ya Bu ya kalau saya sudah melakukan eksekusinya. Jadi jangan bosan untuk ngobrol dengan saya Bu ya. Bagaimana Ibu Gita kira-kira? Baik, Bu Ros. Saya juga ingin segera mendengar bagaimana kabar pelaksanaan rencana yang udah Ibu susun tadi loh. Jadi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Bu Ros ya. Saya ingin mendengar hasilnya bagaimana nantinya setelah Ibu jalankan, Bu. Iya, baik Bu, akan saya kabari, pasti akan saya kabari Bu. Jadi makasih banyak ya Bu Gita atas kesempatannya dan waktunya telah menemani saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu Ros. Tetap semangat Ibu ya, Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Iya, Oke Bu, Bu. selamat. Selamat siang, Bu Ros. Iya, selamat siang Ibu Gita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ros? Iya, kabar saya baik Bu Gita. Bu Gita bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik, Bu Ros. Maaf mengganggu Ibu ya, Bu. Bu Ros, ada waktu sebentar, ada yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Oh, kebetulan saya juga tidak ada kerjaan, Bu. Ada apa kira-kira Bu Gita? Apa yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya ingin sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya, baik Bu Gita, coba ceritakan Bu, apa yang Ibu hadapi? Begini, Bu Ros. Saya perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini, sepertinya semangat belajar murid saya menurun, Bu. Saya lihat selama pembelajaran berlangsung, banyak murid yang tidak fokus. Ada yang garuk-garuk kepala, ada yang berbicara dengan temannya, bahkan ada yang mengganggu temannya saat belajar, Bu. Oh, jadi selama 1 bulan ini Ibu Gita perhatikan semangat murid Ibu ini menurun ya, seperti itu kira-kira ya Bu ya? Iya, Bu Ros. Padahal kan saya sudah siapkan materi dengan sebaik-baiknya. Tapi saya lihat masih banyak murid saya yang tidak bersemangat belajar. Jadi saya pikir, apakah saya harus meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu? Wah, bagus sekali tuh sebenarnya Bu. Ibu sudah punya keinginan untuk memiliki keinginan untuk meningkatkan ini kompetensi Ibu. Jadi apa yang Ibu harapkan Bu setelah Ibu meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas Bu? Saya ingin kelas saya menjadi kondusif lagi, Bu. Di mana anak-anak tenang, nyaman, dan kembali bersemangat dalam belajarnya, Bu. Hmm, oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Gita, murid Ibu yang semangat belajarnya itu seperti apa Bu?
Atau apa yang Ibu harapkan terhadap anak-anak Ibu? Kalau saya sih tidak begitu, memaksakan, kepada murid, saya, Bu. Yang penting murid itu, fokus dia ketika diberi penjelasan, ketika tanya Hmm. jawab dia aktif, tidak berbicara saat belajar. Saya mengharapkan di dalam kelas itu, Bu, terjadi pembelajaran yang aktif, anak-anak mampu bernalar kritis kembali, dan ketika berkolaborasi mereka bersemangat, Bu. Hmm, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Gita berharap murid Ibu itu aktif, fokus, dan mampu bernalar kritis gitu ya Bu ya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi anggaplah rentang kegiatan pembelajaran yang tertinggi itu berada di skala 10 Bu. Kalau menurut Ibu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berada pada rentang berapa ya Bu ya? Sepertinya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu, masih berada pada rentang 6, Bu. Oh, rentang 6 ya. Hmm, jadi oke lah menurut Ibu kegiatan pembelajaran Ibu lakukan itu yang sudah lakukan pada rentang 6 gitu ya. Jadi target Ibu itu ingin mencapai pada rentang berapa ya, Bu? Paling tidak saya inginlah di angka 9 lah, Bu, rentang 9, seperti itu, Bu. Wah, keren ya, Bu ya. Ingin di rentang 9. Ibu sangat bersemangat nih dalam meningkatkan semangat belajar murid ya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu Gita lakukan atau seperti apa yang menjadi kekuatan Ibu agar dapat mencapai ke angka 9 itu, Bu? Ya, jadi yang pertama saya lakukan itu, Bu, saya ingin menganalisis gaya belajar murid. Saya membuat materi pembelajaran yang kontekstual, agar sesuai dengan keseharian murid, Bu. Dan saya melakukan refleksi juga terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Seperti saya bertanya kepada siswa, apa kekurangan saya dalam saya mengajar, ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, Bu, sehingga murid merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik. Jadi saya terpikir akan membuat media pembelajaran yang menarik, untuk meningkatkan, minat siswa dalam belajar, Bu. Hmm, jadi Ibu Gita, yang Ibu Gita lakukan itu menganalisis gaya belajar, gitu ya Bu. Kemudian merefleksikan diri itu memang penting Bu. Dan membuat media pembelajaran ya yang sesuai dengan materi Ibu. Jadi kira-kira apakah yang menjadi hambatan Ibu Gita dalam melakukan hal itu Bu? Jadi Bu, yang menjadi hambatan, bagi saya ialah saya itu kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran, Bu. Sehingga terkadang saya membuat media pembelajaran itu hampir sama antara materi yang satu dengan materi yang lainnya gitu, Bu. Hmm, itu ya. Jadi ketika pembuatan materi agak kurang kreatif ya Bu ya. Iya, Bu. Oke lah Bu, Ibu Gita mungkin ingin lebih belajar lagi bagaimana membuat dan menggunakan media pembelajaran ya Bu ya. Bahkan juga sesuai perkembangan muridnya gitu. Jadi mungkin selain strategi untuk itu, apa saja Bu yang akan Ibu lakukan agar murid Ibu itu bisa bertambah semangatnya dalam belajar selain tadi untuk membuat media pembelajaran. Apa kira-kira yang lain Bu? Oh iya Bu, saya juga akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi Bu, agar siswa tidak bosan dalam belajar ya Bu ya. Selain itu, saya juga akan memberi penguatan terhadap murid-murid yang tidak fokus atau sering berbicara. Jadi saya akan melakukan pendekatan secara individual. Bagaimana menurut Ibu? Itu sudah bagus, Bu. Bagus sekali yang Ibu lakukan untuk menambah semangat anak-anak belajar. Jadi kira-kira nih Bu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk diterapkan di dalam kelas dalam proses pembelajaran Ibu? Kira-kira seperti apa lagi gitu? Jadi, rencana saya ke depannya itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi terlebih dahulu saya akan membuat RPP-nya,
Dan saya juga akan mencari referensi pembelajaran yang menarik, Bu, sehingga nanti bisa meningkatkan, semangat siswa dalam belajar, Bu. Oh, kira-kira apa kelebihan rencana Ibu itu sehingga Ibu ingin melakukannya? Apa kelebihannya dari rencana itu maksud Eee, saya? iya, Bu, jadi setelah saya identifikasi masalah saya, kan yang paling utama itu tentang semangat belajar murid yang perlu ditingkatkan, Bu. Mhm. Jadi dengan membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Karena setiap murid kan berbeda-beda kebutuhan belajarnya ya, Bu, ya. Jadi Iya. mungkin selama prosesnya nanti akan muncul kelebihan dan kekurangan, tapi saya akan mencoba terus berinovasi, Bu, agar siswa kembali semangat dalam belajar, Bu. Baik Bu, saya juga setuju sekali nih Bu dengan rancangan Ibu ini. Jadi kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan lakukan ini? Kapan Ibu mulai rancangan ini Bu? Baiklah Bu, jadi saya pikir saya akan mulai membuat rancangannya di awal, semester 2 Bu, eee, karena ini udah akhir, semester 1, jadi kemungkinan saya akan memulainya di semester genap Bu. Baik Bu, ya bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mulai membuat rancangannya di awal semester 2 ya Bu ya. Jadi apa komitmen Ibu nih atas rencana yang sudah Ibu susun dari permasalahan yang sudah Ibu susun ini apalah kira-kira komitmennya Bu? Eee, jadi komitmen saya yang pertama, saya akan melakukan rancangan pembelajaran itu, Bu, secara berkelanjutan. Tidak hanya di awal-awal saja, tidak hanya semangat-semangat di awal saja, Bu, saya akan melakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, saya akan terus melakukan refleksi diri, sehingga nanti saya akan tahu apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan juga yang ketiga, saya akan terus mencari referensi, Bu, tentang pembelajaran yang menyenangkan, eee, bagi siswa. Jadi saya akan terus berinovasi, Bu, dalam melakukan pembelajaran. Semoga bisa menambah semangat dan minat belajar siswa, Bu, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu ya komitmennya. Jadi kira-kira Bu, siapa nanti yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang udah Ibu susun itu Bu? Yang pertama tentu murid saya ya, Bu, ya, yang akan saya libatkan, baru setelah itu, rekan-rekan sejawat, rekan guru, di mana sebagai teman saya sharing, dan saling berdiskusi, baru kepala sekolah mungkin juga, Bu, seperti itu, Bu. Oh, sungguh kolaborasi nanti ya Bu ya. Terjalin nanti kolaborasi yang sungguh sangat baik. Baiklah Ibu, tadi kita sudah membicarakan permasalahan yang Ibu hadapi gitu kan. Ibu sudah ada solusinya, rencananya juga sudah Ibu susun gitu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita sharing? Wah, sebenarnya saya merasa sangat senang sekali loh, Bu Ros, saya lega karena ini menjadi beban kepada saya, akhir-akhir ini, Bu. Jadi, saya bisa berbagi dengan Bu Ros, Ibu Ros memberikan masukan, sehingga saya lebih tercerahkan, Bu. Begitu juga motivasi saya lebih meningkat, Bu, supaya saya bisa selalu melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih ya, Bu Ros, ya. Keren Bu, keren. Semoga nanti apa yang Ibu Gita harapkan itu bisa segera terwujud ya Bu ya dan terlaksana dengan lancar. Oke Bu, semangat ya Bu ya. Amin. Iya, Bu, semoga ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu Ros, atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya, Bu, jika saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu nantinya. Baik Ibu Gita, sama-sama. Saya juga senang loh Bu sudah berdiskusi dengan Ibu. Oke Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Selamat siang Bu Gita. Semangat juga buat Bu Ros. Selamat siang juga, Bu Ros. Terima kasih kembali. Iya Bu.